Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kemal Alizi dengan nomor induk mahasiswa 0902062102. Video ini saya buat untuk memenuhi keperluan ujian tengah semester dari mata kuliah Software Quality Assurance yang diampu oleh Ibu dosen Dwi Roliawati. Nah, pada kali ini saya akan melakukan integration testing dengan automation tools yang akan saya gunakan nanti adalah Catalan Studio. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, kita akan bahas bagaimana integration testing itu ya. Oke, sebelumnya perlu kita ketahui, apa sih integration testing itu? Nah, integration testing ini sendiri adalah pengujian di mana modul sebuah software terintegrasi secara logis dan diuji sebagai sebuah kelompok. Proyek software terdiri dari beberapa modul perangkat lunak yang dikodekan oleh pemrograman yang berbeda. Tujuannya sendiri dari pengujian ini untuk mengungkap apakah ada cacat dalam interaksi antara modul perangkat lunak ketika diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Nah, ini dia. Software automation yang saya gunakan kali ini adalah Catalan Studio. Ini salah satu software otomasi untuk pengujian web, API, mobile, maupun desktop. Catalan Studio sendiri ini mengintegrasi semua komponen yang diperlukan dengan keyword dan template proyek ke dalam automation framework yang lengkap. Automation tools Catalan Studio ini tergolong cukup mudah bagi pemula, tapi juga menyediakan fitur atau kemampuan advance bagi user expert atau user ahli dalam testingnya. Nah, kita tanpa berlama-lama lagi, kita akan menuju ke proses testing. Di sini saya sudah membuat test case atau tes skenario. Saya menggunakan aplikasi Instagram. Saya beri nama projectnya kali ini Instagram Test dengan modul yang kita gunakan adalah login. Dan saya buat tes skenario seperti yang ada di sini. Test case-nya memasukkan username dan password yang valid yang pertama, kemudian username tidak valid dan password valid, kemudian username valid, password tidak valid, dan yang terakhir username dan password yang tidak valid. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita akan lakukan proses testing. Kita buka saja Catalan Studio-nya, terus kita buat new project, kita sesuaikan dengan nama project kita kali ini. Instagram Test. Tipenya kita pilih web, karena kita akan melakukan otomasi pada websitenya Instagram ya. Terus kita pilih lokasi penyimpanannya di sini. Ini terserah ya, terserah sesuai dengan keinginan kita. Terus kita oke saja, kita tunggu untuk proses pembuatannya. Kita tunggu, masih. Nah, ini kita klik saja oke. Nah, setelah kita sudah berhasil membuat project baru, maka nanti tampilannya akan seperti ini. Setelah itu, eh, untuk proses testing di Catalan Studio ini ada beberapa cara sebenarnya. Pertama, bisa kita gunakan dengan otomasi, kemudian bisa kita lakukan secara manual, dan juga yang terakhir kita bisa lakukan dengan script. Nanti mungkin kita akan coba satu-satu ya. Yang pertama mungkin kita akan lakukan dengan cara otomasi. Nah, yang perlu kita lakukan akan membuat folder baru di sini. Kita beri nama sesuai dengan modul kita, yakni login. Oke, kemudian kita akan buat test case. Yang pertama, karena kita
akan bikin test case login sukses, kita bikin saja test case namanya sesuai dengan test case kita tadi, login sukses. Nah, yang pertama kali kita lakukan, kita akan melakukan testing dengan otomatisasi, yakni dengan record web. Ya, kita klik record web di sini. Setelah diklik nanti akan muncul pop-up seperti ini. Kita salin saja dan tempelkan link Instagram atau link web yang kita inginkan untuk dites. Terus kita klik record. Nah, itu secara otomatis membuka browser dan menuju di Instagram. Setelah itu kita masukkan username dan password yang valid sesuai dengan test case kita yang pertama. Oke, setelah itu kita klik login, tunggu. Nah, setelah seperti ini sudah berhasil, kita stop saja recordnya. Stop seperti ini. Tunggu sebentar. Nah, nanti akan muncul seperti ini untuk action-nya. Kita klik saja save script. Kita langsung klik OK. Nah, untuk kita lihat bagaimana berhasil tidaknya, kita bisa klik ini run. Kita tunggu untuk proses running. Oke, buka browser, kamu terus menuju ke halaman Instagram, langsung menginputkan username yang valid dan password yang valid, terus klik button login. Kalau nanti tanya di sini pas ya, akan diberitahu bahwa tes ini lolos, berhasil. Setelah itu kita bikin tes case yang kedua. Tadi kita masukkan login successful, kita tulis hasilnya memenuhi statusnya lolos. Terus lolos saja. Terus yang kedua kita akan melakukan dengan username yang tidak valid dan password yang valid. Kita kembali ke Katron Studio, kita bikin test case baru di sini. Kita beri nama login user invalid. Ini kita lakukan yang kedua ini dengan otomasi juga ya, dengan otomatis. Kita klik record, dia akan menuju ke halaman Instagram. Kita isi username-nya yang invalid, berarti kita isi ya. Username lah, passwordnya kita isi sesuai dengan password yang benar. Kita klik login, maka nanti akan muncul. Terus kita stop, kita tunggu hasilnya. Nah, kita langsung saja save script-nya. Kita oke saja, kita melihat, kita gabungkan. Nah, untuk melihat hasilnya kita bisa klik run. Kita tunggu. Nanti dimulai, nanti juga akan terlihat hasilnya seperti yang tadi ya.
kita lihat hasilnya sudah lolos atau tes di sini keterangannya. Kita tunggu untuk hasil yang kedua ini. Tunggu hasil kayak menuju ke halaman Instagram, login, terus input yang salah, passwordnya benar, login. Oke, ternyata yang kedua tes kita juga lolos. Kita tulis di tes case kita tulis resultnya memenuhi dan statusnya pas atau lolos. Nah, yang kedua kita akan memasukkan username valid dan password tidak valid. Untuk yang tes ketiga ini kita akan melakukan tes secara manual. Nah, sekaligus saya akan menunjukkan fungsi dari SPY Web. Jadi fungsi dari SPY Web ini nanti adalah untuk mengambil objek atau elemen dari sebuah website atau web. Tentunya kita nanti akan ambil elemen ini ya. Sorry, your password ini. Kita hapus saja ini. Kita ambil secara manual. Kita ambil di sini. Nah, setelah kita klik SPY objek tadi, kita salin dengan tambahkan Instagram, kita klik start. Kita masukkan dengan benar. Passwordnya salah. Salah. Nah, tadi kita kan mau mengambil objek ini ya. Caranya gimana? Caranya kita tinggal klik kanan, terus kita pilih capture object. Setelah itu, kita tinggal klik save, terus kita klik OK. Oke, terus kita tinggal close saja. Nah, ini sudah ada di sini. Nah, setelah itu kita lakukan tes case yang ketiga dengan manual. Kita beri nama login pas invalid. Caranya gimana? Yang pertama caranya kita bisa klik add ini, pilih open browser dulu ya. Ya. Buka browser, kemudian kita pilih menuju ke halaman apa? Navigate to URL. Karena di sini kita mau menuju ke halaman Instagram, kita copy saja link Instagramnya maksud saya. Kemudian setelah itu kita akan login dengan password yang salah tapi username benar. Nah, di sini karena kita sudah memiliki objek-objeknya tadi, ini kita tinggal direct saja di sini input phone number username, kita pilih saja ini username yang benar, kita oke di sini. Terus kita tambah lagi di sini, kita set, kita pilih set text saja ya, kita nggak usah pilih yang encrypted text karena kita masukkan secara manual. Kita pilih set text, di sini kita terus pilih objeknya, kita taruh sini, kita masukkan uh, password. Karena di tes case yang ketiga ini kita masukkan username benar dan password yang salah. Kemudian setelah itu kita tambah lagi, kita pilih ini, klik. Terus objeknya tadi di button login. Terus setelah button login, tapi lagi, nah ini kita pilih verify elemen
visible di sini untuk memverifikasi pesan jika password atau username salah. Terus setelah itu, setelah verify, kita bisa add lagi untuk close browser. Nah, setelah kita uh, inputkan secara manual ini testingnya, kita bisa running di sini seperti tadi. Terus kita lihat apakah tes kali ini akan lolos juga. Kita tunggu sebentar. Open browser, menuju halaman Instagram, terus benar, passwordnya salah. Nah, di sini keterangannya lolos ya. Jadi bisa kita lihat hasilnya di sini open to browser, navigate to URL, set text-nya ini untuk username, set text untuk password di sini, klik button login, verify ini untuk aplikasi pesannya tadi, dan yang terakhir close. Karena di tes ketiga ini memenuhi, kita tulis di tes case memenuhi. Terus yang terakhir ini kita lakukan tes case menggunakan username dan password yang tidak valid. Nah, kali ini kita akan menggunakan script ya. Kita akan menggunakan script. Langsung saja kita bikin new test case, kita bikin login file ya. Dan untuk penggunaan scriptnya kita bisa lihat di sini ya. Kita bisa lepas aja mungkin untuk lebih cepat. Kita klik di sini script, terus kemudian kita lepas di sini karena harus mengimport satu-satu ya. Nah, ini web UI, open browser, ini untuk membuka browsernya, kemudian web UI, navigate to URL untuk menuju ke link yang dituju, kemudian set text, ini untuk men-set inputannya, username-nya kita ganti di sini username the text, dan ini untuk passwordnya kita isi dengan password yang salah. Terus kemudian kita klik login, script seperti ini. Kemudian ini untuk memverifikasi pesannya jika username atau passwordnya salah. Kemudian yang terakhir ini untuk close dari browsernya. Kita save aja, kita Ctrl S untuk save. Kemudian kita running untuk melihat hasilnya. Kita tunggu beberapa saat. Oke, ini sudah mulai membuka browser, menuju ke halaman Instagram, terus login, menginputkan username yang salah, passwordnya juga salah, login, dan muncul pesan password atau username yang salah. Dan di sini keterangannya pas, atau kita bisa isi saja di test case kita, resultnya hasilnya memenuhi, dan ini lolos. Oke, nah selesai sudah testing kita pada kali ini.
di mana kita dapat kesimpulan di skenario verifikasi login, halaman login ini, yang pertama kita lakukan tes case untuk username dan password yang valid, di mana ekspektasi hasil kita adalah login sukses dan hasilnya, hasil aslinya telah memenuhi hingga dikatakan bahwa tes case yang pertama lolos. Yang kedua, kita lakukan tes case username tidak valid dan password valid. Ekspektasi kita akan menunjukkan pesan menunjukkan bahwa password atau username salah, dan untuk hasilnya tadi bisa kita lihat menunjukkan uh, pop-up pesan password atau username yang salah. Jadi untuk status test case yang kedua kita uh, bisa katakan lolos atau berhasil. Kemudian yang ketiga juga kita lakukan test case untuk username valid namun password tidak valid. Ekspektasinya masih sama menunjukkan pop-up pesan password atau username yang salah dan hasilnya memenuhi. Jadi kita katakan untuk test case yang ketiga lolos atau berhasil. Dan yang terakhir untuk test case-nya adalah memasukkan username dan password yang tidak valid, di mana ekspektasinya uh, masih sama menunjukkan pop-up pesan password atau username yang salah dan hasilnya memenuhi, dan kita bisa katakan untuk test case yang terakhir ini lolos atau berhasil. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya lakukan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mohon maaf bila dari awal hingga akhir eh, saya ada perkataan dan perbuatan yang kurang berkenan. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.